Oke, kita mulai ya. Eh, Kelas ini cuman bersembilan, jadi berasa private kita ya. Private kuliahnya private cuman bersembilan untuk mata kuliah Statistika 2. Oke, apakah semuanya sudah masuk grup Line? Ada yang belum ya kayaknya ya? Garin belum masuk ya, Garin? Iya teh, belum teh. Oke, saya harapkan semuanya masuk grup Line. Jadi nanti segala informasi akan saya share di grup lainnya ya. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di kuliah semester antara. Seperti kemarin saya sudah identifikasi juga untuk melihat mana yang mengulang, mana yang mengambil baru, tapi kayaknya belum semuanya mengisi list. Jadi kalau dari yang ngisi list, baru bertujuh, berarti ada 2 orang lagi yang belum ngisi list. Yang ambil baru hanya 3 orang ya, Shiva, Radua, dan Asri. Ada lagi nggak yang ambil baru? Nggak ada, oke. Berarti 6 mengulang, 3 ambil baru. Oke, nggak apa-apa. Oke, di pertemuan atau di perkuliahan semester antara ini, saya coba share dulu beberapa kontrak, walaupun saya juga sudah share di eksa kalian ya, di kuliah kalian. Karena ini baru pertemuan pertama, jadi saya mau apa ya, memaparkan dulu kontrak perkuliahan kita selama semester antara ini seperti apa sih gitu ya. Secara materi tentunya saya akan memperlakukan sama seperti kuliah statistika 2 di sebelumnya, di tahun sebelumnya. Jadi materinya masih sama, tidak ada yang berubah. Jadi untuk yang mengulang, kalian boleh buka lagi materi-materi yang sudah didapat kemarin pada saat kuliah statistika 2. Lalu kalau untuk yang baru, berarti nanti bisa download dari hasil eksanya ya. Sekarang kita kuliahnya bukan di e-kuliah ya, tapi di eksa. Sudah bisa masuk semua di eksanya? Udah ya, kemarin ada beberapa yang lapor pada saya belum bisa masuk login ke eksa. Tapi oke, yang ini berarti sudah semuanya bisa dan mengakses eksa. Jadi nanti mata kuliah, bahan kuliahnya akan saya share di eksa. Ya, setiap pertemuan pasti ada materi dan ada video pembelajarannya. Jadi kalian sebenarnya nanti bisa lihat juga kalau yang ini ya karena mengulang. Jadi cuma mereview saja apa-apa yang masih belum paham gitu ya. Lalu dibuka lagi latihannya dan pelajari lagi. Jadi kalau sekarang saya nggak akan, mungkin agak berbeda dengan di perkuliahan biasa ya, karena kita di semester antara ini kuliahnya 1 minggu 2 kali kan. Jadi untuk yang baru ini effortnya harus lebih uh, banyak juga gitu ya, karena kita kuliahnya 2 kali dan tentunya materi yang disampaikan juga dalam setiap minggunya akan lebih banyak, sehingga ada 2 materi yang kalian akan pelajari dalam 1 minggu. Nah, oke, ini tadi perkuliahannya nanti kita akan dilaksanakan di eksa, jadi harap semuanya bisa masuk ke eksa. Lalu nanti juga saya akan coba pakai aplikasi lain, misalkan seperti ini pakai Zoom, atau nanti kita akan buka beberapa website pada saat melaksanakan praktikum. Oh, tadi saya lupa di sini. Di mata kuliah Statistika 2 ini berbeda dengan mata kuliah Statistika 1 ya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau sebelumnya di Statistika 2 itu pasti ada sisi praktikumnya. Ya. Jadi kalau di Statistika 1 kalian cuma dibekali bagaimana melakukan perhitungan secara manual, tapi di Statistika 2 nanti kita akan ada kalian akan dibekali bagaimana sih menganalisis data. Selain yang manual, juga kita pakai bantuan, bisa software, bisa pakai Excel, bisa pakai statistical web apps. Sehingga nanti di sekitar 3 pertemuan akhir, jadi mungkin pertemuan ke-12, 13, dan 14, itu akan ada sesi praktikum kalau kita kuliah biasa. Karena ini kuliah semester antara, jadi mungkin praktikumnya akan sama seperti yang biasa saja. Jadi nanti tutorialnya akan saya sampaikan dalam bentuk video gitu ya. Kalau di kuliah biasa kan praktikumnya ini biasanya ada pembayaran lagi untuk biaya praktikum karena nanti ada proses asistensi, lalu kalian
ada sesi Zoom-nya siap praktikum gitu ya, nanti dapat modul juga gitu. Nah, karena semester antara sepertinya tidak memungkinkan untuk seperti itu, jadi yang sesi praktikum ini saya anggap sebagai kuliah biasa saja, jadi tetap nanti modul dan videonya kalian bisa pelajari juga, saya akan kasih, plus juga untuk bisa kalian menganalisis data, nanti saya akan kasih studi kasus ya, untuk bagaimana kalian bisa mengolah data berdasarkan analisis-analisis yang sudah kita pelajari. Jadi ini saya rangkum sebenarnya 16 kali pertemuan ini menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 10 ya, 10 section materi, sehingga nanti kita akan lebih mudah mempelajarinya. Oke, ketentuan di perkuliahan semester antara ini. Tadi perkuliahan akan dilaksanakan lewat EXA, jadi semuanya harap bisa masuk login ke EXA-nya, dicek. Dan setiap sesi perkuliahan, setiap mahasiswa wajib untuk mengisi forum dan mengisi attendance-nya. Attendance itu kehadiran. Kalau saya cek yang hari ini, attendance-nya atau absensinya saya akan simpan di paling atas ya. Jadi nggak setiap pertemuan ada di section pertemuan keberapa absensinya, tapi absensinya akan saya simpan di atas. Jadi udah saya setting ini untuk 16 kali pertemuan. Jadi kalian harus mengisi absensinya di situ. Oke, ini sudah saya setting 16 kali pertemuan, jadi kalian tinggal cek. Dia akan kebuka pada saat jam kuliahnya. Kita kuliahnya hari Rabu dan hari Sabtu kalau jam normalnya 7.10 sampai 8.50 ya. Oke, ini tinggal Garin yang belum absen. Saya nggak akan ngingetin selalu di line atau di grup gitu ya. Kalian harus udah ngeh sendiri bahwa setiap kali pertemuan harus mengisi absensi. Nanti saya akan hitung absensinya dari sini plus dari Zoom meeting kita. Oke, plus nanti setiap pertemuan saya akan buatkan satu sesi di forumnya. Jadi setiap pertemuan ini saya akan selalu bikin forum ya, karena secara sistem perkuliahan akan diakui kalau minimal ada dua bagian yang harus diisi, yaitu bagian materi dan bagian forum, sehingga setiap mahasiswa harus mengisi forum di setiap pertemuannya. Ya, supaya nanti perkuliahan kita ter-record oleh sistem. Oke, sama seperti perkuliahan biasa, bahwa tadi nanti kalian boleh ikut ujian pada saat minimal kehadirannya 80%. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Saya nggak akan setiap kali pertemuan saya ingetin siapa yang belum absen. Jadi kalian harus sadar sendiri, absensi boleh dilaksanakan selama jam kuliah, berarti dari jam 7.10 sampai jam 8.50. Ya, jadi saling mengingatkan saja di semuanya. Karena kita cuma bersembilan, jadi saya harapkan setiap orang juga bisa lebih leluasa gitu ya kita berdiskusi. Kalau di kelas biasa mungkin kalian akan malu gitu ya, atau misalkan nggak enak mau nanya hal-hal seperti ini. Nah, kalau di sini karena cuma bersembilan, saya harapkan hal sekecil apapun yang kalian nggak pahami di materinya itu tanyain. Nanti kita diskusikan bersama, kira-kira jawabannya apa gitu ya. Karena ini tadi banyaknya adalah yang mengulang, hampir 70% mengulang, jadi saya nggak akan terlalu banyak menerangkan materi lagi. Kita akan banyak berdiskusi gitu ya. Mungkin kalian juga nanti akan student based learning, jadi kalian belajar sendiri. Kira-kira nanti saya akan memberikan beberapa tugas yang dari situ nanti saya harapkan kalian bisa ngerti sendiri dan jadi paham gitu. Biasanya kalau saya kasih tugas, ya mungkin dikerjainnya juga lihat pekerjaan temennya misalkan ya, tapi kalau nanti saya harapkan di sini motivasi untuk belajar dari kalian sendiri itu bisa lebih tinggi gitu ya dibanding yang kuliah biasa. Karena sayang kalau misalkan udah mengulang, udah bayar, per SKS-nya juga kan lebih mahal daripada kuliah biasa ya. Jadi saya harapkan nanti di ending 9 orang ini nanti ada kenaikan dari nilai yang sebelumnya. Kalau buat yang mengulang. Kalau yang baru berarti nanti nilainya sesuai dengan yang diharapkan.
Ya, jadi saya akan tetap menekankan bahwa kehadiran minimal 80% buat yang kurang dari situ. Jadi nanti konsekuensinya sama seperti kuliah biasa, dia tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Oke, perkuliahan kita berakhir di akhir Agustus tanggal 27. Jadi karena waktunya sangat sempit, kita kuliah semester antara ini cuma 2 bulan, sehingga tadi perkuliahannya dilaksanakan selama 1 minggu itu 2 kali. Untuk yang kita hari Rabu dan hari Sabtu. UTS-nya dilaksanakan di akhir Juli, UAS-nya di akhir Agustus. Ya, oke, saya akan yang berbeda dengan kuliah biasa, gitu ya. Saya coba berusaha memperbaiki metode perkuliahan sebenarnya dari yang semester antara sebelumnya, lalu ke perkuliahan biasa. Saya coba eksplorasi kira-kira hal apa sih yang bisa membuat kalian menjadi lebih paham. Gitu. Jadi di sini nanti tadi saya bilang bahwa di semester antara ini kita akan lebih banyak berdiskusi, tapi tidak 1 minggu 2 kali kita diskusinya. Ya, jadi saya akan laksanakan sesi Zoom meeting itu dilaksanakan di setiap hari Rabu, ya di perkuliahan pertama kita. Jadi hari Rabu kita adakan Zoom meeting setiap Rabu. Hari Sabtu kita tidak perlu Zoom meeting, tapi kalian mempelajari sendiri dari eksanya, dari file kuliahnya, ya. Sehingga nanti saya akan share materinya itu sekaligus. Seperti ini ya, saya sudah share materinya itu sampai pertemuan ketiga sebenarnya. Ya, jadi kalian silakan pelajari sendiri, nanti baca lagi, videonya juga udah disampaikan, materinya juga sudah ada. Kalian pelajari sendiri selama 1 minggu ini, misalkan sekarang kan hari Rabu ya, kita akan ketemu lagi berarti Rabu depan. Nah, selama 1 minggu ini, silakan kalian pelajari materi-materi yang sudah saya share semuanya. Berarti kalau sekarang materi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalian pelajari, kalau ada yang tidak paham, kalian tuliskan di setiap forumnya. Oh, misalkan di sini nih, ada di review, ada bagian yang kalian masih nggak ngerti, itu menjelaskan tentang apa, atau minta diulang. Gitu ya. Kalian tulis di forum. Begitupun yang materi kedua dan materi ketiga. Nanti, minggu depan, selain saya akan memberikan materi untuk 2 pertemuan yang akan datangnya, saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian di forum 1, forum 2, forum 3. Ya, jadi selalu ada review, tapi reviewnya tadi nggak setiap pertemuan ya. Saya mau 1 minggu 1 kali kita melakukan review, sehingga harapannya kalian akan menjadi lebih paham. Kalau di kuliah biasa, biasanya saya reviewnya minimal 2 kali ya, sebelum UTS dan sebelum UAS. Tapi sekarang, karena kita kelasnya sedikit juga, jadi saya harapkan diskusinya akan lebih banyak, dan kalian juga ketika nemu sesuatu yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan. Ya, kalian tuliskan di forum, kalau misalkan nanti lupa gitu ya, tulisin aja di forum. Nanti saya akan review pertanyaan-pertanyaan kalian, dan saya jawab di sesi Zoom-nya. Tadi sesi Zoom-nya akan saya laksanakan setiap hari Rabu. Ya, kita akan mulai jam 7:30 lah, seperti sekarang. Bisa difahami? Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Lalu yang poin berikutnya adalah tadi karena kita akan ada sesi praktikumnya, ini mungkin untuk yang baru ya. Kalau di Statistika 2 sebelum-sebelumnya, biasanya saya pakai praktikumnya itu pakai software SPSS. Tapi karena sekarang kita online ya, jadi agak kesulitan nanti saya akan membagikan software SPSS-nya karena ini berlicense gitu ya. Jadi saya akan samakan saja dengan praktikum yang tahun lalu. Kita akan banyak eksplorasi, kita akan pakai Excel sama statistik web apps-nya. Jadi nanti pastikan ya pasti kalian ada laptop, di situ pasti ada Excel gitu ya. Lalu nanti kita akan coba statistik web apps untuk mencoba aplikasi statistiknya. Oke. Untuk video-video sebenarnya kalian juga bisa lihat dari YouTube saya. Kalian coba buka dulu. Jadi video-video perkuliahan
yang semester lalu saya juga share, simpan di YouTube. Jadi kalian sebenarnya bisa mempelajari sendiri video-video yang nanti ya pertemuan yang akan datang. Oke, statistika 2. Oke, statistika 2. Udah ada dari pertemuan awal sampai nanti yang sesi praktikum, videonya sudah ada. Jadi tinggal kalian pelajari saja. Sebenarnya nggak usah saya masukin ke Eksa juga, kalian bisa buka dari YouTube saya ya. Ada pertemuan 1 sampai nanti pertemuan terakhir yang sesi praktikum sudah saya masukkan semuanya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri selama rentang waktu 1 minggu itu. Dan kalau yang 1 minggu itu nggak ada yang tidak dipahami, nanti tuliskan di forum, lalu kita bisa diskusikan. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan dulu tentang teknis perkuliahannya nggak? Atau ada ide yang lain gitu? Komponen penilaian ya, belum saya. Komponen penilaian sama ya, seperti biasa. Pasti terdiri dari UTS, UAS, tugas, dan kuis. Oke, seperti ini, masih sama. Ya, jadi UAS-nya 35%, UTS-nya 35%, kuis dan tugas 15%. Oh, saya akan menjelaskan tentang tugas ya. Di sini, di setiap kali pertemuan, di setiap kali pertemuan, di setiap materi, saya akan beri kalian tugas. Cuman tugasnya tidak seperti biasa saya memberikan latihan soal lalu kalian kerjakan, karena tadi berbasis student center learning, jadi saya minta kalian untuk mencari masing-masing satu contoh kasus, ya. Misalkan ini nih, materinya ada tentang ini, di uji non-parametrik. Ada uji Mann-Whitney, Wilcoxon, uji Mann-Whitney sama Wilcoxon, ada 2 materi. Tugas kalian adalah setiap kali pertemuan mencari satu kasus yang nanti diselesaikan lewat uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Ya, kasusnya bebas, boleh kalian ambil dari buku atau dari skripsi atau dari jurnal, atau mungkin kalau nggak nemu juga mungkin kalian pakai data rekaan, itu terserah ya. Yang penting nanti saya minta kalian mencari kasusnya plus mengerjakannya. Ya, jadi soalnya nggak saya kasih lagi seperti kuliah biasa, tapi soalnya kalian cari sendiri, lalu kalian kerjain sendiri. Dan setiap orang harus berbeda soalnya. Sehingga nanti saya akan punya setiap sesi materinya adalah 9 soal dari masing-masing kalian. Ya, nanti si soal-soal itu kita akan bahas ya, nanti saya akan random pada saat sesi Zoom. Saya akan review benar nggak sih kalian mengerjakannya. Itu. Ya. Jadi harapannya adalah ketika kalian cari sendiri itu akan lebih paham, oh tipikal yang kalau kasusnya kayak gini, kalau datanya kayak gini, ini diselesaikan pakai uji Mann-Whitney. Oh kalau biasa itu pakai uji Z. Oh kalau kayak gini kalau dia tidak normal pakai uji T. Jadi learning by doing-nya dapat. Ya. Kadang kalau misalkan dikasih itu tadi saya bilang bahwa ya apa ya, logikanya kalian masih belum dapat gitu. Kapan sih saya pakai uji T, kapan saya pakai uji Z, kapan pakai Wilcoxon dan seterusnya. Logika itunya masih kurang dapat. Tapi ketika kita nyari sendiri, harapannya sih kalian menjadi lebih paham. Ya. Jadi saya nggak akan share lagi setiap kali pertemuan tugasnya apa. Jadi dari sekarang, dari pertemuan awal saya udah kasih tahu ya, setiap materi nanti tugas kalian adalah harus mencari contoh kasus sendiri. Datanya mau berapapun terserah kalian. Nanti misalkan mau ada yang 30, mau ada yang cuma 10, itu mangga terserah kalian. Yang penting poinnya adalah kalian harus menemukan contoh kasus untuk tipikal analisis yang akan kita kerjakan, lalu kalian kerjakan secara manual, lalu nanti dapat kesimpulannya apa. Bisa dipahami? Sok, ada yang mau tanyain dulu? Teh, mau nanya, Teh. Ya, Rifki. Ini tugasnya itu dibahas di pertemuan kedua atau kita ngerjainnya setelah pertemuan kedua, Teh? Jadi misalkan sekarang nih ya, sekarang itu saya sudah share pertemuan ke
kalau ini kan nggak ada materi ya, di pertemuan pertama nggak ada materi, hanya review saja. Saya sudah share materi tentang ini, parametrik sama non-parametrik. Silakan kalian mencari contoh kasus untuk masing-masing metode ini. Ya, berarti rentang waktunya adalah 1 minggu. 1 minggu sampai kita ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya, berarti hari Rabu. Ya, jadi kalian mencari semuanya. Untuk yang contoh kasus 2 rata-rata parametrik plus 2 rata-rata yang non-parametrik. Gitu. Jadi cari berapa? Jadi kalau misalkan yang ini juga 2, misalkan ya ada uji Z sama uji T, misalkan berarti tugas kalian bikin 4 contoh soal. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke minggu depan. Berarti minggu depan itu pertemuan ketiga ya? Di Rabu minggu depan, pertemuan ketiga. Nanti di pertemuan ketiga, saya akan share di kuliahnya, di eksanya, untuk materi pertemuan 3 dan keempat, atau keempat dan kelima, materinya. Tapi yang dibahas pada saat Zoom, itu yang ke belakang. Paham nggak? Kebayang nggak? Bayang teh. Ya, jadi kalau yang saya share di kuliahnya atau di eksanya itu adalah pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan kayak sekarang 1, 2, 3, berarti yang akan datang kan. Tapi yang akan dibahas pada saat Zoom itu pertemuan sebelumnya. Jadi semacam review materi untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu, Rifki. Makasih, Teh. Ya. Silakan, ada lagi? Teh mau nanya. Ya. Itu kan di setiap pertemuan kan ada dua uji gitu ya Teh. Itu harus dua-duanya ada soal atau emang salah satunya aja Teh? Dua-duanya. Dua-duanya. Tadi setiap materi ya, berarti kalau di sini ada uji 2 rata-rata, misalkan ada uji Z sama uji T. Kan karakteristiknya berbeda ya. Nah, di setiap karakteristik yang berbeda, kalian cari 1 contoh kasusnya. Berarti 4 kasus ya Teh? Betul. Kalau tentang materi ini, kalau misalkan nanti di setiap materinya cuma dibahas tentang 1 kasus aja, ya berarti nyarinya 1. Ya, jadi tergantung nanti materinya apa yang akan dibahas. Jadi sebenarnya dari pertemuan sekarang sampai pertemuan nanti di ending, tugasnya sama seperti itu. Ya, jadi saya nggak akan kasih tugas baru, tugas kalian cuma mencari contoh kasus saja untuk setiap materi yang kita pelajari. Nanti masukinnya supaya ini saya bikinnya per masing-masing ya. Oke, kayak misalkan untuk materi ini yang parametrik, masukinnya ke tugas yang ini. Lalu materi yang non parametrik, masukinnya ke tugas yang ini. Jadi dibikinnya dipisah, jangan digabungin. Per pertemuan. Oke. Ada lagi? Teh, maaf izin bertanya. Iya, ya. Untuk kasus ini tuh kita mengerjakannya dicatat gitu kan Teh? Nanti dibentuk ke PDF atau gimana Teh teknisnya? Oke. Yang memudahkan kalian yang apa? Saya balikin lagi aja. Yang memudahkan kalian lebih senang ditulis tangan atau mau dalam bentuk Word nanti diketik atau gimana? Terserah sih. Sok kesepakatan aja. Yang kayak biasa aja kayaknya Teh. Dicatat. Dicatat. Gimana? Hah? Nggak nanya yang lain kayak gimana? Boleh Teh. Dicatat. Tapi lebih gimana yang lain deh? Lebih gampang gimana? Kalau saya kayaknya lebih gampang diketik ya. Misalkan kalian nanti dapat dari buku A gitu ya, ada contoh kasusnya, kalian boleh ambil, nanti tinggal copy paste lalu kerjain manual. Seperti itu? Oh iya, boleh Teh. Dalam bentuk Word saja ya, Microsoft Word. Ya Teh. Mau nanya lagi, kalau di Microsoft Word itu nanti kan semisal ada kayak rumus yang rumus statistika kan seperti itu ya, maksudnya bisa kasih tipsnya kasih Teh buat memasukkan rumusnya ke dalam pengerjaan kita nanti gitu Teh. Oke. Pengen dicontohin soalnya belum pernah. Kalian terbiasa pakai equation nggak? Coba ya kita equation. Kalian belum terbiasa pakai equation ya? Oke.
Kalau mengetik rumus di Word, sebenarnya kalian bisa pakai ini, sini ada insert, lalu di sini ada equation sama simbol. Kalau simbol itu biasanya isinya simbol-simbol macam-macam simbol ya. Tapi kalau kalian mau ngetik rumus, akan lebih mudah pakai equation. Nah, nanti kalau kalian pakai equation, di sini ada banyak bentuknya nih. Misalkan saya mau mengetik rumus angka baku, misalkan ya. Z sama dengan X min mu per sigma. Berarti harus ada pembagiannya. Di sini ada pembagian. Ini masukin X min. Cari simbol mu di sini. X min mu, lalu dibagi dengan sigma. Mana sigma ya? Oke, sigma. Jadi di sini tadi di equation-nya ada bentuknya, ada pembagian, ada pangkat, ya, ada pangkat, ada akar, ada integral, sigma, dan seterusnya. Nanti kalian bisa eksplorasi, pilih sesuai dengan rumus yang mau kalian selesaikan yang mana. Itu kalau misalkan mau pakai yang paling mudah sih ini ya, sepertinya ya. Ada bawaan dari Microsoft Word-nya. Nadia? Bisa? Oke. Mungkin ya kalian masih belum terbiasa. Dan kalau misalkan di sini kan kalau di videonya kan kalian bisa mengerjakan juga lewat Excel ya, nanti nggak harus manual gitu. Di video Bu Teti sama Pak Kudus juga menjelaskannya bisa lewat cara pakai Excel. Kalau di sini kan tinggal copy saja nanti hasil Excel-nya seperti apa. Ya, jadi kayak kalau menurut saya sih akan lebih mudah dalam bentuk dokumen saja ya, nggak usah ditulis tangan dan di-scan. Jadi ribet nanti ya. Di Microsoft Word saja nanti kalian ngerjainnya. Oke, ada lagi? Jadi tadi saya ulang sedikit, pertemuan kita tetap seminggu 2 kali, tapi yang akan ada sesi Zoom-nya itu hanya di hari Rabu. Hari Sabtunya itu saya anggap kalian belajar secara mandiri plus mengerjakan tugas yang tadi. Ya, jadi sebenarnya mengerjakan tugasnya itu rentang waktunya adalah 1 minggu. Di sini setiap kali tugas saya bikin jadi tugas itu dikumpulkannya sebelum perkuliahan dimulai. Ya, berarti tadi saya bikinnya 1 minggu. Saya bikin constraint-nya adalah cut off-nya nih. Cut off date-nya itu 1 minggu. Kalian boleh mulai mengumpulkan dari tanggal 7 ya. 7 itu berarti hari ini kan, jam 7.10, berarti sesuai dengan jam perkuliahan kita. Sampai terakhir cut off-nya adalah seminggu kemudian, berarti tanggal 14 dengan jam yang sama. Kalau lewat dari jam ini, berarti kalian tidak bisa mengumpulkan tugas. Secara sistem sudah ditutup, nggak bisa kalian upload tugasnya. Ya, setiap pertemuan seperti itu. Jadi 1 minggu sebelum perkuliahan itu akan dimulai, berarti sebelum jam 7.10. Oke, ada lagi? Dan materi ini akan saya buka di setiap hari Rabu ya. Jadi nggak akan saya batasin, misalkan nanti kalian hanya bisa dibuka hari Sabtu misalkan ya. Kalau di kuliah biasa kan biasanya seperti itu ya, saya dibuka di hari dan jam kuliahnya. Tapi kalau yang sekarang saya akan open saja, kalian boleh akses semuanya itu dimulai di hari Rabunya. Oke, sekarang ini kalian bisa akses juga untuk forum di pertemuan ketiga, lalu mengisi tugas di pertemuan ketiga, ini sudah bisa dilakukan di hari Rabunya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Jadi saya buat ini lebih fleksibel dibanding kuliah biasa ya. Ya, kayak seperti tadi tugasnya kalian mencari sendiri. Harapannya adalah tadi supaya ketika kalian nyari itu bisa lebih ngeh logika kenapa saya milih metode A, kenapa saya milih metode B, itu lebih kebayang. Nanti untuk mereview apa yang kalian kerjakan benar atau tidak, itu saya fasilitasi pada saat sesi diskusi Zoom. Oke, silakan ada pertanyaan? Atau ada ide lain misalkan yang lebih menarik, kayaknya kalau cara ini akan lebih capek misalkan. Saya mau ngasih ide lain pembelajarannya lebih enak belajarnya seperti ini aja teh misalkan. Boleh, sok ada yang mau ngasih ide? Karena ini masih pertemuan pertama, jadi kita cari metode yang saya enak, kalian enak gitu. Jadi saya nggak mau dengan 9 orang ini nanti pada saat udah semester antara juga masih nggak ngerti juga ya. Saya capek, kalian juga lebih capek ya. Ada yang mau ngasih ide lagi? Atau ngasih masukan, misalkan, enaknya misalkan Zoom-nya itu per 2 minggu aja, misalkan. Boleh. Setiap kali Zoom akan saya record, saya rekam, jadi nanti kalian bisa lihat lagi, nanti saya akan upload juga di YouTube ya, untuk yang semester antara, jadi nanti kalian bisa review lagi hasil diskusi di setiap Zoom meeting kita. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kalian mengisi ini. Ini bukan pretest yang ada hitungan, saya cuma pengen lihat aja dan kira-kira nanti saya harus menekankan proses pembelajaran kita itu di materi yang mana, kalian banyak yang nggak pahamnya, gitu. Atau metodenya harus gimana supaya kalian menjadi lebih paham. Ya, nanti saya share dulu. Oke, saya udah share di kolom chat ya. Itu sebagai bahan evaluasi buat saya dan untuk menentukan nanti kita ke depannya supaya sama-sama enak harus seperti apa metodenya. Bara, ini Bara ngulang ke berapa, Bara? Di sini yang saya ketiga. Kedua. Yang familiar, Bara yang sama yang Rifki. Oke. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Jelas ya, berarti kontrak kita di awal dan sistem pembelajaran kita selama kuliah semester antar ini kurang lebih tadi saya sudah jelaskan seperti tadi. Materi-materinya sama seperti yang tahun lalu. Nah, untuk yang baru, kalau yang pertemuan 1 dan 2 kan sebenarnya sudah dikasih di statistika 1 ya. Di pertemuan terakhir, kalau nggak salah, udah sampai uji Wilcoxon sama uji Mann-Whitney. Nah, sebenarnya tadinya adalah yang kuliah semester depan, statistika 2 berarti semester ganjil semester depan, itu sesi praktikumnya akan lebih banyak dibanding sama yang kalian. Kalau yang kalian kan cuma 3 kali ya. Cuman karena nanti akan banyak penyesuaian, jadi untuk yang semester antara ini saya masih samakan dengan yang tahun lalu. Jadi kalau misalkan yang ngambil baru, mungkin nanti akan sedikit berbeda sama teman-temannya yang ngambil di semester biasa, semester depan nanti. Karena sesi praktikumnya akan lebih banyak. Walaupun materinya itu sama aja materinya. Cuman sesi praktikumnya nanti mungkin saya akan bikinnya nggak 3 kali, bisa 4 atau 5. Sehingga yang materi 2 pertemuan di awal kemarin saya tarik ke statistika 1. Gitu. Jadi ya sekarang mau nggak mau nggak apa-apa ya, kalian ulang lagi untuk materi yang di statistika 1-nya. Garin, ada pertanyaan, Garin? Cukup, Teh.
Bisa diikuti ya? Bisa Teh. Oke. Ya, karena sekarang belum masuk materi, jadi mungkin hari ini kita sampai di sini dulu untuk membahas tentang kontrak perkuliahan. Nanti kita akan banyak diskusi lagi di minggu depan. Linknya sama seperti yang tadi, seperti yang hari ini ya. Jadi link Zoom kita akan tetap itu sampai nanti pertemuan ke 16. Oke? Kalau gitu saya tutup. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Tadi boleh ngambil dari mana saja, dan yang jelas setiap orang itu harus berbeda contoh kasus yang diambilnya. Kalau misalkan bisa juga sekarang ambil contoh kasus A, misalkan ya, kasusnya sama, datanya sama, tapi untuk minggu depan, misalkan kalian modifikasi datanya doang, misalkan ya, untuk bisa sesuai dengan karakteristik metodenya, itu boleh. Ya, yang jelas setiap orang harus memberikan contoh kasus yang berbeda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi Zoom meeting di minggu depan ya, hari Rabu jam 7:30. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teh. Terima kasih, Teh. Teh. Terima kasih.